Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan segala persembahan kita kepada Tuhan, yaitu puji-pujian kita. Kita sudah mendengar kesaksian dan saatnya kita mendengar firman Tuhan. Artinya bahwa kita saat ini benar-benar memperhatikan bahwa Tuhan ada di depan kita, di sebelah kita, melihat bagaimana respon kita terhadap setiap firman Tuhan yang kita terima. Apakah kita sungguh-sungguh menerimanya atau hanya sekedar mendengar? Karena yang Tuhan mau, kita tidak cukup menjadi pendengar, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan kita. Sering sekali saya katakan di depan ini bahwa terang itu dibutuhkan oleh kegelapan. Jadi kalau kita hanya menjadi terang di dalam terang, maka yang akhirnya apa? Silau men, gitu ya. Silau. Tapi Tuhan suruh kita untuk pergi ke dunia yang gelap. Di mana itu? Di tempat di mana kita bekerja. Kita mendengar tadi kesaksian Bapak Sugeng bahwa Tuhan panggil dia untuk sesuatu hal. Ya, menjadi pelayan Tuhan itu enggak selalu harus di belakang mimbar ini. Harus jadi pengkhotbah, harus jadi WL, harus jadi pemain musik. Tapi banyak jenis pelayanan yang kadang-kala kita menganggap itu remeh. Tapi justru sebenarnya Tuhan bilang apa? Barang siapa yang setia terhadap perkara-perkara kecil, maka perkara besar Tuhan akan percayakan. Siapa sangka kehidupan orang yang mungkin orang lihat kita waktu kita kecil, waktu kita remaja, waktu kita menjadi anak muda, waktu kita menjadi orang tua, mau jadi apa? Tapi lihat cara Tuhan membuat kita berhasil, membuat kita hidup layak. Itu cara-cara Tuhan yang manusia tidak bisa buat untuk hidup sesamanya. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau baca Alkitab yang terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini ayat panjang sekali dan penjelasannya itu nggak cukup hanya di setengah jam ke depan. Jadi saya mau bikin berseri. Bapak Ibu serta saudara, mari kita bangkit semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Israel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan
beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan di ayat yang ayat yang ke-18 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kita punya Tuhan yang keren. Kenapa saya bilang keren? Karena setiap kali umatnya melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan standar Tuhan, Tuhan memberi pujian. Ada 7 jemaat yang mendapat surat cinta dari Tuhan untuk memperingatkan mereka. Dan saat ini buat kita yang hidup di zaman ini, supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati, supaya kita bertekun di dalam iman kita kepada Kristus. Saudara yang kekasih, saya katakan Tuhan kita itu Tuhan keren, dan kita harus belajar banyak dari Tuhan. Memuji itu tidak salah, asal tepat sasaran. Jarang sekali kita mungkin memuji pasangan kita, jarang sekali mungkin kita memuji anak-anak kita, jarang sekali kita sebagai anak-anak memuji orang tua kita terhadap tanggung jawab mereka atas hidup kita. Tapi kita tidak salah memberi pujian supaya orang itu mempunyai nilai bahwa apa yang dia buat itu ternyata memberi dampak yang baik. Tuhan kita memberi pujian atas setiap tindakan kita terhadap Dia, terhadap respon kita kepada Tuhan, terhadap respon penghormatan kita kepada Tuhan. Kita berespek. Kebayang gak kita ngajak orang ngomong, kita ngomong sama seseorang tapi gak pernah respek. Apa yang terjadi? Kesel kan kitanya. Contohnya ini mah, gak usah jauh-jauh ya. Saya belajar juga psikologi tentang seorang suami atau seorang laki-laki. Laki-laki itu biasanya gini, kalau diajak ngomong diam aja. Sedangkan kita wanita itu kan ya maunya direspon. Contohnya, mau makan apa gitu ya, terserah gitu ya. Emang ada makanan terserah? Tapi memang serba salah. Wanita ya memang Tuhan ciptakan itu tuh untuk banyak ngomong. Untuk banyak ngomong, menghibur para lelaki, para suami yang mungkin butuh untuk apa ya, hiburan supaya tidak tegang dalam pekerjaannya. Nah, bukan berarti juga bapak-bapak atau suami-suami dia tidak respect kepada para istri. Hanya mungkin bagi mereka aneh aja. Aneh, atau mungkin karena saya belum pernah jadi laki-laki, apa saya coba analisa apa, karena apa mereka menganggap bahwa kalau saya lakukan hal ini maka turun predikatnya, saya nggak tahu. Tapi kita wanita nggak boleh juga negatif terhadap para pasangan kita, karena memang mereka diciptakan seperti itu. Tapi yakinlah ya, jangan ragukan pasanganmu, dia mencintaimu. Coba tanya sebelahnya yang berdampingan sama suami istri, benar nggak kamu cinta sama saya? Atau kamu cinta hanya pada waktu kita ada berdua? Kalau kita sendiri, kamu lupa gitu ya, kamu merasa bujang di luar sana. Nggak boleh. Nah, saudara yang kekasih, mari kita melakukan hal-hal yang Tuhan suka.
supaya dia memuji kita. Tuhan bilang di ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tuhan memuji jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Tapi sebelum dia memuji, Tuhan menunjukkan bahwa yang menyampaikan firman itu, yaitu firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Nyala api gimana? Terang benderang. Jadi artinya bahwa Tuhan itu maha tahu. Sekalipun manusia, sekalipun dunia ini tidak memberi penilaian buat dirimu, apa yang kau lakukan untuk keluargamu, untuk pelayananmu, untuk kasihmu, untuk ketekunanmu, untuk cintamu kepada Tuhan. Tapi Allah memberi prioritas pujian buatmu. Saudara yang kekasih, Allah tahu apa yang kita buat. Saya belajar untuk melakukan sesuatu hal sekalipun tidak dapat pujian, sekalipun orang lain. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, karena orang lihat itu sia-sia semua itu. Tapi kalau kita melakukan semua itu untuk Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Semua yang kamu lakukan, biarlah itu kamu lakukan untuk Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu di sini bekerja, entah Bapak Ibu kerja sama orang, tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah itu dengan tulus hati, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu hal pujian tadi, atau melakukan sesuatu hal supaya kita mendapat sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita melakukan sikut kanan, sikut kiri, menjelekkan sesama orang yang bekerja satu kantor, satu perusahaan dengan kita, supaya kita dapat sesuatu yang lebih dari mereka. Jangan, tapi lakukan semua itu untuk Tuhan. Jangan salah mengerti bahwa oh iya, saya mau melakukan untuk Tuhan kalau saya melayani di gereja. Enggak. Kalau kita bekerja dimanapun, Tuhan mau kita melakukan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita ini bagaikan apa? Pelita di atas gunung. Dilihat orang, nggak usah bilang saya Kristen, nggak perlu. Nggak usah teng-teng-teng Alkitab. Nggak usah pas masuk di kantor terus buka aplikasi Alkitab taruh di mejamu supaya orang lihat kamu Kristen. Enggak di sana. Tapi setiap apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita. Karena apa? Allah itu matanya bagaikan nyala api. Dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua dikatakan kakinya bagaikan tembaga. Lihat, Allah itu kasih Bapak Ibu. Jangan salah mengerti tentang kasih Allah. Kita dengar tadi apa yang coba dibagikan sama Irfan, ya, bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan tapi hidupnya pernah jatuh. Artinya kan mereka jatuh sebelum mereka mengenal kepada Tuhan. Jadi bukan berarti gini, kita jatuh dulu dalam dosa baru kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita hidup, kita mengenal Tuhan, jangan lagi kita cobai kasih Tuhan. Apakah saya tahu saudara bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah akan meninggalkan kita. Tetapi jangan kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita anggap, Tuhan kan mengasihi. Jangan seperti ajaran yang sekarang sedang berseliweran di YouTube, ya, di sosmed online. Mereka suka katakan, semua pasti masuk surga. Nggak perlu percaya Yesus, nggak perlu mengaku Dia Tuhan dan Juru Selamat. Asal kamu berbuat baik, kamu masuk surga. Ini sesat loh. Ini sesat ini. Ini perlu kita membentengi diri kita dengan pengajaran-pengajaran yang baik
Dan lebih dari itu nggak cukup seminggu sekali kita dapat benteng firman Tuhan di gereja. Tapi yang lebih baik membentengi hidup kita dari hari ke hari. Makanya penting kenapa jemaat dihimbau untuk membuat mesbah keluarga setiap pagi dan malam. Karena iblis itu dia selalu ambil celah setitik pun, dia ambil kesempatan di sana supaya kita jatuh. Bapak Ibu, Tuhan akan menghakimi. Itu arti daripada kakinya bagaikan tembaga. Ketegasan Allah terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, yang gak sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, yang gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pujian Tuhan terhadap jemaat yang ada di Tiatira yang pertama, dia bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia memuji kasih dari jemaat di Tiatira. Kualitas kasih yang sejati, yang sangat baik, yang Allah temukan di antara jemaat-jemaat di Tiatira membuat Tuhan tergugah untuk memuji kasih mereka. Mereka menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang namanya kasih agape. Terlalu panjang untuk dijelaskan agape ini. Tapi kasih yang tidak mengharapkan. Aku mau mengasihimu sekalipun. Ya. Semoga di sini nggak ada yang pasangan suami istri. Sekalipun kamu pukul saya mengasihimu. Nggak ada ya. Sekalipun kamu membenci saya mengasihimu. Itu kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan, dan tidak semua orang bisa lakukan itu. Dunia nggak bisa. Dunia apa? Kasihnya apa? Kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kalau kamu cungkil mata saya akan cungkil matamu. Nah, ini nilai plus dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita. Dia memberi hidupnya mati di kayu salib. Baru seminggu yang lalu kita memperingati kematian Kristus. Walaupun di luar sana orang menghina, apaan itu? Ya, kok Tuhan kok lemah banget? Kok Tuhan kok disalibkan? Masakan Tuhan bisa melakukan mujizat? Lazarus dia bangkitkan dari antara orang mati. Masakan dia nggak bisa turun dari kayu salib? Bukan masalahnya bisa tidaknya, tapi dia ingin menggenapi apa yang Tuhan mau lakukan terhadap manusia. Memberi dirinya dihina. Saudara, yang kasih Kristus itu kita perlu alami. Orang yang sungguh-sungguh punya kualitas kasih kepada Allah pasti berimbas kepada sesamanya. Orang yang gak mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, gak mungkin dia bisa mengasihi manusia. Jadi bohong kalau orang bilang aku mencintai Tuhan tapi membenci saudaranya. Itu firman Tuhan bilang. Yang punya kualitas kasih Allah, itulah yang memampukan orang-orang bisa mengasihi orang lain yang sekalipun mereka melakukan hal yang tidak menguntungkan untuk hidup kita. Tuhan menguji itu. Tuhan memuji kasih jemaat di Tiatira. Apakah kita jemaat El Shaddai memiliki kasih Allah yang sejati untuk hidup kita? Mengasihi orang yang mungkin membenci kita. Mengasihi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ini yang perlu kita tanyakan. Tuhan, apakah aku udah punya kasih Tuhan itu yang mampu mengasihi suku yang ada di kota ini? Saya mau ulang-ulang lagi, suku Sunda terbesar di dunia, 50 juta belum percaya sama Tuhan. Kita bekerja di kota ini, kita bekerja di daerah orang Sunda. Tapi adakah kasih Kristus itu kita punya
supaya kita bisa menyampaikan kabar baik. Karena setiap detik ada orang meninggal tanpa Kristus. Kemanakah mereka itu? Udah bisa dipastikan Bapak Ibu. Jangan kita berpikir, saya cukup seorang diri di sorga supaya tempat saya luas. Ya, udah cukup dah di dunia. Saya hanya punya rumah sepetak. Saya mau di sorga saya sendiri. Jangan. Tuhan aja maunya apa? Surganya itu dihuni sebanyak mungkin orang. Nah, ini tugas kita. Kasih Allah itu yang memampukan kita mengasihi mereka yang sedang tersesat. Yang kedua, Allah memuji iman jemaat yang ada di Tiatira. Mengenai iman jemaat yang ada di Tiatira, orang yang beriman sejati kepada Tuhan itu dapat dilihat dalam tindakannya sehari-hari. Iman itu nggak perlu diteriakin. Tapi baru-baru ini saya dengar Menteri Pendidikan akan menghapus pendidikan agama di sekolah-sekolah. Saya pikir saya setuju. Karena terjadi diskriminasi tempat bagi anak-anak kita orang Kristen. Karena agama itu sebenarnya pribadi. Agama, pendidikan agama itu kerjanya organisasi agama tertentu. Agama setiap agama. Saudara yang kekasih, bahkan saya pernah juga bilang di sini, saya sebenarnya lebih setuju itu kayak sistem di luar negeri itu. Di KTP mereka nggak ada agama. Karena agama itu pribadi. Itu yang membuat kita jadi didiskriminasi di bangsa ini. Karena pada waktu kita mau kerja, kecuali orang yang punya skill melebihi dari target mereka, mereka tanpa pandang lagi itu KTP-mu mau agama apa. Tapi kalau kita hanya punya skill pas-pasan Kristen, ya, itu biasanya suka nanti ke nomor sekian. Atau anak-anak kita yang sekolah di negeri, tidak semua sih, tapi biasanya anak-anak kita yang sekolah di negeri, walaupun mereka nilainya bagus, pasti jadi juara 2. Nggak akan mungkin bisa juara 1. Tapi nggak masalah, itu bukan di sana letaknya. Yang penting dalam keluarga kita menanam iman yang sangat-sangat kuat kepada anak-anak kita. Kalau hanya mengandalkan mereka ibadah youth setiap Sabtu, nggak cukup. Di rumah, lebih banyak waktunya di rumah. Iman ini harus dipegang teguh. Makanya nanti di ayat yang terakhir tadi kita baca, Tuhan bilang apa? Peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang. Apa itu? Selain kasih, iman. Makanya Tuhan bilang, masih adakah iman di bumi ini? Bukan iman nama iman. Kalau ada nama anaknya iman, bukan iman itu. Masih enggak kita bertahan dalam keadaan apapun? Masih enggak kita bilang, Tuhan baik di sepanjang hidupku? Jangan kita hanya berani, Tuhan baik di sepanjang hidupku. Karena kalau yang orang kerja di perusahaan sudah terima gaji, harus setiap waktu kita bisa menyatakan Tuhan baik di sepanjang hidupku. Saudara yang kekasih, mari kita menjadikan Kristus pusat dalam pikiran kita. Kristus yang ada di pikiran kita. Memikirkan selalu bagaimana berjalan melangkah Kristus yang ada dalam pikiran kita. Kristus yang menjadi harapan kita. Kristus yang menjadi andalan kita. Tanpa kita sadari, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa ada hari ini, itu karena kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu benar-benar Bogor panasnya. Saya suka perhatikan di halaman rumah tetangga kami itu ada pohon
pohon sirsak, satu aja daunnya nggak ada bergerak. Sampai saya bilang, ini nyalain kipas, udah mau mati rasanya. Bayangkan saudara, Tuhan kasih karunia bagi kita, kasih udara. Baru berapa, itu hanya berapa menit loh itu. Setelah itu nanti hujan, kita rasa lega. Jangan kita tidak menaruh Kristus dalam pikiran kita. Jangan kita tidak menaruh Kristus dalam harapan kita. Harapan kita dalam melakukan setiap pekerjaan kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan, menjadikan Dia pusat andalan hidup kita. Semalam pada waktu youth ibadah kami share firman Tuhan, saya bilang begini sama mereka. Siapa di sini yang tidak pernah belajar di rumah? Siapa yang di sini belajarnya rajin sebelum ujian? Terus, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Mereka senyum. Kenapa kita mengejar ilmu dunia yang nanti itu tidak bisa membantu kita, melepaskan kita dari hukuman Tuhan? Kita nggak bisa mengandalkan, oh Tuhan, ini ijazah saya 10 lembar dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Ini Tuhan, saya juara Tuhan, lepaskan saya dari neraka. Nggak bisa. Tapi yang melepaskan kita adalah iman kita yang terus kepada Tuhan. Hanya itu. Saya bilang sama mereka, bukan berarti nggak boleh belajar. Boleh belajar, tapi seimbangkan hidup kerohanian kalian dengan Tuhan. Dan pendidikan di dunia ini. Pendidikan itu penting. Tapi jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan tidak pernah sentuh Alkitab. Saya bilang ke mereka, mereka senyum. Saya bilang jangan jadikan Alkitab itu jadi pajangan di bufet rumah kalian. Tapi itu dibaca karena banyak rahasia-rahasia. Tahukah bahwa hal-hal yang dunia tidak tahu, Tuhan singkapkan bagi orang-orang yang baca Alkitab. Yang baca Alkitab. Jadi iman ini perlu kita pegang erat-erat. Saat kita lapar, saat kita sekalipun doa kita nggak dijawab Tuhan, kita masih tetap percaya. Itu namanya iman sejati. Katakan sama Tuhan, Tuhan, sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Itu namanya iman. Jangan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh sekarang sama Tuhan, karena saya dapat pekerjaan yang wow, seperti yang saya impikan. Saya dapat proyek yang selama ini saya impikan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau beriman sama Tuhan. Enggak di sana. Tapi saat kita kekurangan, saat kita enggak dijawab doa kita, saat penyakit kita tidak kunjung sembuh, di sanalah sebenarnya iman itu, iman yang sejati. Pada waktu nabi-nabi Baal Isabel ini, ada 450 nabi Baal dan Nabi Elia. Waktu mereka ingin mendemonstrasikan kuasa mana yang sungguh-sungguh nyata, mereka sama-sama membakar persembahan. Yang 450 Baal itu membakar, membuat juga mesbah. Wah, ditaruh di situ. Terus udah mereka membakar. Mereka manggil nama Tuhannya. Tuh panggil dewa-dewanya. Entah nggak tahu berapa ribu dewanya. Tapi Nabi Elia hanya punya satu Allah, tapi Allahnya dahsyat. Amin. Saudara, tahu nggak? Ini Baal, kelompok Baal ini, Tuhannya nggak datang membakar itu korban persembahan mereka. Tapi Nabi Elia, ini kita belajar dari Nabi Elia, imannya itu luar biasa kalau saya baca. Orangnya
Maunya dia suruh para pengikutnya beli bensin, pinjam korek api. Ini enggak, yang dia suruh apa? Dia bilang, isi air di parit itu. Ya air sama api bisa nggak nyala? Nggak bisa. Itu saya bilang iman yang dahsyat itu seperti itu. Membuat sulit Tuhan untuk melakukan sesuatu hal. Itu iman yang bertentangan dari iman-iman biasa. Iman kalau hanya, wah aku percaya sama Tuhan, udah gitu. Terus Nabi Elia bilang, siram lagi parit itu sampai penuh. Dia panggil nama Tuhan. Tuhan menyambar. Ini gambaran bahwa apapun yang bagi kita manusia itu sulit untuk menyalakan, ya, korban itu bisa nyala. Ya, ada air loh di parit-parit. Tapi yang sulit bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jangan buat gampang. Sekali-sekali bikin, Tuhan, sekalipun saya nggak sembuh-sembuh Tuhan, sekalipun pangkat saya nggak naik-naik Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Itu iman yang sejati. Yang ketiga, Allah memuji pelayanan. Pelayanan jemaat-jemaat di Tiatira ini, mereka sungguh melakukan itu dengan segenap hati mereka. Mereka melayani karena mengasihi Tuhan. Ada banyak orang melayani. Saya sebut aja, bisa nggak orang menjadi singer? Bisa nggak orang menjadi pemain musik? Bisa nggak orang menjadi pendoa tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi nggak mengasihi Tuhan. Nggak mengasihi Tuhan. Kalau nggak percaya, saya mau kasih tahu. Banyak orang yang selama ini katanya mereka jadi singer di gerejanya, pemain musik di gerejanya, tapi ujung-ujungnya apa? Waktu ketemu pasangan yang tidak seiman, keseret di sana. Artinya dia melayani bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah tanda karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya melayani, sekedar melayani, banyak orang pintar di luar sana. Tapi kalau kita melayani karena mengasihi Tuhan, itu yang luar biasa. Ada orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak melayani, kebalikannya. Yang pertama tadi, ada orang yang melayani Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, ada orang yang mengasihi Tuhan tapi nggak mau melayani. Nah, ini juga celaka 12. Jadi dua-duanya salah. Nggak boleh kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi nggak mau melayani. Jangan bilang, tapi kan saya nggak bisa khotbah. Pelayanan itu nggak batas di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu membawa jiwa sama Tuhan itu tuh pelayanan. Mendoakan orang sakit itu pelayanan. Yang paling lucu begini, semoga ke depan tidak. Jangan orang ya, kalau contohnya ada hamba Tuhan yang sakit, pendetanya sakit, jemaat itu memang kunjungan, tapi nggak didoain. Nah, apa mereka menganggap, aduh, doa saya pasti, masa kita mau mendoakan hamba Tuhan? Saudara, nggak ada begitu. Melayani siapapun, ya, melayani siapapun. Kita nggak boleh melayani tanpa mengasihi Tuhan, dan kita juga tidak boleh hanya mengasihi Tuhan tapi nggak mau melayani. Mari kita sama-sama introspeksi di Tuhan, aku udah mengasihi Tuhan. Baru bilang, Tuhan, aku mau melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Melayani, memberi air sejuk aja secangkir, itu pelayanan. Matius 10 ayat 42. Saudara yang kekasih, Allah memuji kasih dari jemaat-jemaat di Tiatira. Allah memuji iman daripada jemaat-jemaat di Tiatira. Allah memuji pelayanan mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat, Allah memuji ketekunan mereka.
Saudara yang kekasih, ketekunan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Tekun mungkin gak jauh-jauh dari penjelasan saya tadi soal iman. Bertekun sekalipun doa-doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada sebuah perumpamaan yang Tuhan tulis. Ada seorang janda, dia datang sama seorang hakim untuk sebuah perkaranya. Dia datang ngomong, mungkin belalah hak saya, tapi dia abaikan sama hakim ini. Terus dia datang. Hakim ini gini dalam hati, mati gua kalau gua nggak jawab dia, ntar gua diserang lagi, gitu ya. Atau pura-pura kalau di zaman sekarang ntar divideokan dekat-dekat. Ini hakimnya ini pengacaranya ini anggota DPRD Kota ada melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini pendetanya ini. Jadi perlu kewaspadaan. Terus hakim itu bilang, udahlah, saya mau kabulkan aja apa yang dia minta. Saudara, doamu, harapanmu mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Datang percaya terus sama Tuhan. Bertekun terus di dalam doa. Kemampuan bertahan dalam kesukaran yang sedemikian rupa, tetapi mampu untuk menjadikan keadaan itu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang namanya ketekunan. Ketekunan, tekun terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan perkaranya yang besar. Ini panjang ini, baru sampai ayat 19. Minggu berikutnya akan kita lanjutkan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi cermin dalam hidup kita, memperingatkan kita hal-hal yang belum kita lakukan dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Seberapa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin firman Tuhan.